masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema cobaan-cobaan menjelang Ramadan. Masya Allah, nggak kerasa sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Makin semangat, tentunya kita belajar juga nih apa aja sih cobaan-cobaannya kira-kira dan bagaimana cara kita bisa melewatinya gitu ya. Nah kita akan lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita. Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam mohon izin nih. Banyak juga nih ya saya baca-baca komentarnya di sosial media yang masih punya apa ya kayak masalah sama keluarganya, bermusuh-musuhan gitu. Nah itu gimana tuh di dalam Islam? Apakah nanti puasanya diterima kalau misalnya kita belum berbaikan gitu ya? Atau misalnya kita harus baikan dulu, kadang memangnya susah ya kalau sama keluarga bahkan biasanya suka ada aja masalah. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Kusat Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 dan 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un 'alim. Ambillah maaf, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan, ajaklah orang-orang mengerjakan kebaikan serta janganlah pedulikan orang-orang yang jahil. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada orang yang berpuasa Ramadan sedangkan dia masih memutuskan silaturahim terhadap keluarganya, terhadap saudaranya ataupun terhadap orang lain, dia masih punya sangkutan perasaan dengan orang lain. Mungkin dia belum bisa memaafkan atau dia masih berat untuk meminta maaf padahal dia tahu bahwa dirinya yang salah. Lalu apakah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengennya diterima atau ditolak, Bu? Diterima. Pengennya memaafkan atau susah memaafkan? Memaafkan, insya Allah jamaah di studio, jamaah di rumah adalah orang-orang yang mampu untuk memaafkan. Amin, amin. Tapi kalau ada orang yang belum bisa meminta maaf dan belum bisa memaafkan, lalu ternyata terjadi pemutusan silaturahim di antaranya, lalu mungkin lama tidak berkomunikasi, maka apakah puasanya diterima? Apakah puasanya sah dulu? Selama syarat sahnya, rukunnya dipenuhi, maka puasanya sah. Urusan diterima, urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, berarti diterima, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada putus silaturahmi, kita kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ini perlu diwaspadai. Kenapa? Ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian manil muflis? Siapa itu orang yang paling bangkrut? Maka orang-orang yang pada saat itu berada di sisi Nabi SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, mereka berkata, orang yang bangkrut adalah mereka yang sudah tidak punya lagi harta. Mereka tidak punya dinar, mereka tidak punya dirham, mereka tidak punya onta, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW jelaskan, al-muflis, orang yang bangkrut bukan itu semua. Itu harta bisa dicari. Tapi al-muflis, orang yang bangkrut adalah mereka yang datang di akhirat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa dan mengakui puasa, mereka membawa dan mengakui salatnya, mereka membawa dan mengakui umroh hajinya, mereka datang mengakui sedekah-sedekahnya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau punya sangkutan terhadap orang lain. Engkau pernah menyakiti perasaan orang lain, engkau memutuskan silaturahim, maka mereka dihabiskan daripada pahala-pahalanya untuk daripada kerugiannya menjadi bangkrut dia dari pahala-pahalanya. Ini asli bangkrut. Kenapa? Kalau di akhirat udah nggak bisa lagi beramal. Dia puasa, diterima sama Allah, bisa jadi diterima, tapi tidak bisa dia mengambil pahalanya karena dia masih mutusin silaturahim sama saudaranya, masih dia marah dan belum memaafkan. Yang kedua, ada riwayat lain mengatakan bahwasanya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini ada pendampingnya, ada malaikat yang mendampingi, ada yang mencatat amal kita, betul?
Betul. Akan tetapi ketika malaikat itu mengantar amal ini naik ke atas langit, baru di langit pertama ketika dia melewati daripada security pintunya itu, ada biasa kalau kita masuk ke bandara atau kemana itu bunyi-bunyi Bu, kalau kita bawa sesuatu, X-ray. Nah, kalau luar biasa. Hah? Yang tiap hari ke bandara tahu. Ke bandara atau ke mall gitu kita masuk disuruh lepasin subhanallah baru di langit pertama. X-ray atau lady detector ya? Beda lagi, Beda lagi, detektor beda lagi. Gimana? kebohongan gitu. Iya, iya. Dia melewati Nyala. itu bunyi alarmnya. Kenapa tuh, Ustaz? Kenapa? Karena ternyata dia beramal namun dia punya sangkutan terhadap orang lain Oh. termasuk daripada berantem tadi belum saling memaafkan. Jadi sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan bukan yang hablumin Allahnya tapi hablumin nasnya juga kita harus selesaikan dulu ya. Masya Nah, itu yang Allah, susah. kepada orang meninggal dunia saja kita sambung. Betul. Kita datang ziarah kubur, kenapa Apalagi? kepada orang hidup kita tidak sambung? Waduh, Iya. yang susah itu memang menyambung ya, yang sudah Betul, putus. Masya siap. Allah, baik. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, Masya Allah. Masih semangat gak sih Bu? Masa sih? Ya udah deh kalau gitu saya akan kasih hadiah lagi. Saya akan kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak Bu? Coba angkat tangannya Bu. Wah masih banyak ternyata. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik Bu, boleh sekali lagi Bu. Angkat tangan yang paling tinggi yang mau bertanya mana Bu? Waduh banyak. Wah yaudah. Tadi yang sebelah kanan udah, sekarang gantian saya kasih kesempatan buat ibu yang sebelah kiri deh. Silakan ibu, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Wiwi Hidayah Baik. dari Majlis Ta'lim Nurul Ikhwan, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu Bu. Tanya dong Ustadz. Iya dong, Iya. silakan. Saya izin bertanya ke Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Iya. Kalau ada orang yang menyambut Ramadan itu dengan rasa sedih. Apakah itu merupakan suatu cobaan yang diberikan Allah kepada manusia karena kesalahannya? Bukannya kita menyambut bulan Ramadan itu harus dengan rasa gembira, Bib? Demikian Baik, pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sih Bu, ada beberapa orang yang pas mendengar mau masuk bulan suci Ramadan, aduh sebentar lagi bulan suci Ramadan, bukannya seneng lah Bib, gimana Bib? Iya malah sedih. Mohon jawabannya silakan. Ustadz Habib. Maulana, Ustadz Syam, Kang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu masalah yang besar. Masalah yang sangat-sangat besar bagi hamba, bagi manusia. Yang ketika masuk Ramadan dia bersedih. Nggak bisa maksiat lagi, nggak bisa dosa lagi. Ini adalah makhluk yang hina. Kalau ada orang, ya Ramadan lagi. Ini adalah manusia yang lemah imannya. Manusia yang berada di ambang pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah billah. Kalau ada seseorang kembali lagi dikasih sesuatu yang indah, pasti dia akan menikmati keindahan tersebut. Lihat pemandangan yang indah, diajak sama keluarganya atau dikasih hadiah besok umroh. Siapa yang gak mau? Berangkat langsung. Senang, bahagia, dikasih hadiah yang besar. Dikasih hadiah Ramadan, Masya Allah. Ramadan ini di dalamnya penuh dengan ampunannya Allah. Penuh dengan apa? Rahmatnya Allah. Selamat dari api nerakanya Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang bangun malam, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang sholat tarawehnya dia tidak tinggal, yang gak terburu-buru sholatnya dengan tumaninahnya, yang bacaan Al-Qurannya dengan makhorijul hurufnya, bukan dengan kecepatan dia sholatnya. Bu, penonton di rumah, kalau ada imam yang sholatnya cepat tinggalin. Adanya taraweh cuma setahun sekali. Adanya cuma setahun sekali, tinggalin pulang. Karena apa? Gak diterima sama Allah, percuma. Mendingan sholat di rumah atau cari imam yang sholatnya betul-betul dengan makhorijul huruf yang benar, yang baik. Karena apa? Karena kalau makhorijul hurufnya salah,
Ya kan Fatihah yang salah, salah semuanya. Boleh cepat tapi dengan ilmu tajwid yang benar. Paham? Bukan kata dia benar, tapi kata guru tajwidnya benar. Paham nih Bu? Jadi cari yang sholatnya, ya kan? Benar. Walaupun Ustaz Maulana kabur, saya kelihatan dari belakang. Karena saya kalau jadi imam cepet, Bib. Aduh. Ya kan, makanya cari yang lambat, jangan yang cepat. Yang kedua, ketika kita jadi hambanya Allah, bahwasanya kita paham nih, bergembira, ya Allah ini Ramadan. Bulan yang di dalamnya, naungan yang Allah berikan. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan, maka sulit kita bertaubat di bulan-bulan yang lain. Kalau kita sulit di bulan Ramadan baca Quran, di bulan yang lain mustahil baca Quran. Kalau kita di bulan Ramadannya, sholat 5 waktu kita masih tinggal. Ingat, sholat wajib, puasa wajib, sholat wajib, taraweh sunnah. Taraweh sunnah. Ayo Bu fokus Jangan Bu. kalian mementingkan yang sunnah. Ya kan? Mementingkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Paham sampai di sini? Kumur-kumur itu sunnah, ketelen. Makruh. Nah intinya paham, kita harus memahami bahwasanya ini Ramadan, nikmati Ramadan. Sikap yang harus kita lakukan adalah bergembira masuknya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang yang senang gembira masuknya Ramadan. Untuk Iya. bangun malam, untuk taraweh, Iya. untuk sahur bersama keluarganya. Buka puasa sama keluarganya. Sodakoh di bulan Ramadan. Betul. Dan juga tentunya dia beribadah di bulan Ramadan. Dan puasanya dengan puasa yang baik. Wah. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Tapi juga bisa menahan ghibah, adu domba. Nah, iya. Dan apaan? Apalagi Habib? Pikirannya kotor. Pikirannya kotor. Bib, makasih banyak, Bib. Saya salaman dulu. Kenapa? Bukan saja saya yang kena, salatnya cepet. Ternyata Bib dan kena. Dia suka kumur-kumur kalau puasa. Masuknya 3, keluarnya 2. Waduh jangan Kemana dong, yang 1? gitu. Kemana satunya ketelan. Alhamdulillah. Baik Habib, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Boleh tepuk tangan dulu dong biar semangat. Masya Allah. Baik kalau gitu saya akan kasih kesempatan lagi. Kira-kira yang mau bertanya boleh angkat tangannya nih yang lebih tinggi ya. Siapa yang mau bertanya Bu? Waduh semangatnya luar biasa nih. Wah saya akan kasih kesempatan buat Ibu ini nih yang senyumnya paling Masya Allah nih. Ibu punten-punten silakan Ibu. Namanya siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Laila dari Majelis Taklim Nurul Ikhwan, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi tepuk tangannya dong. Tuh nonton tuh di Sukabumi tuh keluarganya tuh Bu. Siap. Tanya dong Ustadz. Iya dong silakan. Izin saya bertanya sama Ustadz Sam. Siap Ustaz Ibu. Syam. Pertanyaannya, apakah andai kata Allah memberikan terhadap seorang istri hamil sebelum bulan Ramadan itu merupakan cobaan ataukah keberkahan? Oh dia hamil Oh, padahal bagus mau nih puasa. Iya. Subhanallah. Bagus. Karena di bulan Ramadan seorang ibu meninggalkan puasa sebulan penuh. Karena hamilnya. Karena Iya, hamilnya karena itu. hamil Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Pertanyaannya mungkin mewakili nih beberapa wanita nih. Ustaz Syam boleh langsung dijawabnya nih. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Allahumma arhamna bil Quran. Seringkali di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang kelahiran, kehamilan itu disambut dengan kesyukuran dan keselamatan. Jadi kalau ada orang dikasih hamil sama Allah Subhanahu wa taala dan ada suaminya dia hamil, ini harus ada syarat ini. Dia harus ada suaminya dulu baru keberkahan itu. Kalau tidak ada suaminya dia hamil, subhanallah itu adalah satu-satunya adalah hanya Maryam alaihissalam. Hanya Maryam alaihissalam. Selain daripada ibunda Maryam tidak ada lagi. Maka subhanallah disebutkan bahwa itu adalah keselamatan dan juga keberkahan. Yang kedua yang pengen kami garis bawahi untuk seluruh jamaah Islam itu indah, hamil bukan alasan tidak puasa. Tidak boleh orang tidak puasa dengan alasan hamil. Yang boleh tidak puasa itu sakit. Kalau hamilnya membuat si ibu sakit, maka dia boleh tidak puasa. Atau hamilnya membuat si janin, kalau ibunya puasa sakit si janinnya. Misal ketika datang USG, diperiksa sama dokternya, kata dokternya, ndak berkembang bu, kurang nih zat besinya, kurang nih gizinya, ibu jangan puasa dulu deh. Oh itu berarti janinnya lagi sakit tuh. Sakit, maka si ibu boleh tidak berpuasa. Jadi tidak puasanya bukan karena hamilnya. Jangan tiba-tiba karena hamil tidak puasa. Banyak orang ketika hamil puasa juga, alhamdulillah. Ketika misalnya almarhumah ibunda daripada guru kita Ustadz Maulana, ibunda uminya Naura gitu, banyak bulan Ramadan beliau lewati dengan kehamilan dan tetap berpuasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin istri kami juga berpuasa full di bulan suci Ramadan, 27 Ramadan melahirkan, sampai melahirkan puasa terus, subhanallah. Maka bukan hamilnya yang membuat dia tidak puasa, tapi karena sakitnya. Siapa yang bisa menentukan dia sakit atau tidak? Yaitu ahlinya, dokternya. Bukan kita tiba-tiba nanti tidak berkembang Ustadz bayinya, nanti ini janinnya, nanti ini. Periksa dulu. Kalau dokternya bilang ini kuat kok puasa, maka silahkan puasa. Iya, berpuasa juga bukan berarti asupan gizinya berkurang gitu ya. Belum berarti. Beda-beda kondisinya orang. Betul. Siap. Baik, terima kasih Sama-sama, guru saja. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya nih. Kira-kira siapa yang mau bertanya lagi Bu? Angkat tangannya Bu, biar saya pilih nih yang paling semangat. Wah, ibu yang di sini semangat banget nih. Ntar ya. Oh, itu tuh. Sebelah kiri lagi deh kalau gitu. Ibu silakan. Namanya siapa Bu? Dari mana? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Risnawati dari Majelis Taklim Nurul Ikhwan, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Tanya dong Ustadz. Silakan. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, baik. Jika ada orang yang hidup di lingkungan muslim yang sedikit, kemudian susah mendapatkan makanan yang halal di sekitarnya, bagaimana cara menghadapi cobaan ini? Ustadz Maulana, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin banyak juga nih penonton Islam Indah yang ada di luar negeri yang susah mendapatkan makanan halal. Waktu saya ke Korea. Iya. Wah sih. Waktu saya ke Korea. Baik. Itu bukan bulan Ramadan. Oh, jadi hubungannya apa? Silakan mohon dijawab pertanyaannya guruku. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaannya, menarik sekali. Tepuk tangan dulu, luar biasa bagus. Ujian ketika berada di tempat minoritas. Ujian ketika kita berada di tempat yang maaf sekali. Susah untuk mendapatkan makanan yang halal. Maka ingat ya, makanan kan disunatkan baca basmalah. Tapi kalau makan di tempat yang kita tidak tahu ini bagaimana makanan ini, maka wajib baca basmalah. Ini disembelih atau tidak ini ayamnya. Disembelih atau tidak ayamnya ini, maka wajib membaca basmalah. Ya, dengerin baik-baik. Dalam hal ini, solusi terbaik ketika kita berada di tempat minoritas yang susah mendapatkan yang halalnya, maka yang pertama kuatkan iman kita. Tambah kuatkan ibadah kita. Lalu jalin persaudaraan. Jalin persaudaraan. Saya punya ponakan di Amerika.
Tadi Korea, sekarang Amerika nih. Jadi saya selalu bilang ikut komunitas-komunitas di sana supaya enak. Puasanya enak, lebarannya enak. Itu enak kalau seperti itu. Jadi berada dalam komunitas yang bagus supaya enak. Mau makannya juga enak, buka bareng juga enak, lebarannya juga bareng. Maka yang terbaik lagi selain kuatkan iman, ikuti komunitas-komunitas, bikin majelis taklim. Ya. Sekali lagi, bikin majelis Majelis taklim. taklim. Saya rasa di Indonesia juga ada daerah-daerah yang istilahnya minoritas Ya, juga. betul. Jadi juga mereka harus bersatu seperti itu. Betul. Jadi Iya. saling bertukar informasi Tukar gitu atau masak informasi. bareng Iya, gitu ya, kan jadi seru kalau yuk udah kita masuk buka komunitas. puasanya di rumah ini yuk. Iya. Rumah ini yuk jadi enak. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Guruku Ustadz Maulana atas penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Wah, ini Masya Allah, makin seru pembahasan kita. Nah, jamaah sebelum kita lanjutkan nih pembahasannya, ini ada informasi yang menarik dan sangat penting nih dari Mas Fadli dan juga Ustadz Syam. Kira-kira apa? Yuk langsung aja, silakan. Masya Allah, dari tadi nih aku mencium aroma yang menggoda banget. Ternyata ya berasal dari sini. Wah, kebetulan ada Ustadz Syam. Biasa Ustadz Syam, istri aku lagi belajar buat pizza Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah, jago banget. Tapi nih ya, ngomong-ngomong pizza apa sih ini? Menarik banget, aku pengen coba. Dah nih buat Ustadz Syam dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini nih pizza crab stick ala Cedea. Cedea crab stick terbuat dari ikan olahan bermutu, cara masaknya praktis dan rasanya pasti enak. Selain dibuat pizza, Cedea crab stick juga bisa dibuat camilan, steamboat, kimbap, sup dan ditumis. Pokoknya Cedea crab stick mudah untuk dikreasikan jadi berbagai menu keluarga Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu yuk langsung kita cobain pizza crab stick ala Cedea. Bismillah, ini buat Ustadz Syam. Bismillah. Ini buat aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Masya Allah. Hmm. Gimana Ustadz Syam rasanya? Enak kan? Masya Allah enaknya ini Mas Fadli. Nggak perlu repot-repot lagi. Order di aplikasi online ya. Buat di rumah aja jadi pengen lagi. Jamaah Islam itu indah. Cedea crab stick ini mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Udah gitu, Cedea crab stick diproduksi menggunakan bahan baku yang berkualitas, higienis, dan halal Ustadz Syam. Pokoknya udah paling cocok untuk stok makanan buat keluarga di rumah. Kalau mau tahu kreasi resep Cedea apa aja, bisa follow akun Instagram dan Facebook Cedea Seafood di @cedeaseafood. Masya Allah, tabarakallah. Cedea crab stick ini cocok banget ya digunakan untuk jadi menu andalan aku dan keluarga di rumah. Cedea crab stick, tasty and good quality. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ingat jangan kemana-mana dulu, jangan pindah-pindah channel. Karena setelah ini kita masih lanjut lagi ya. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Ayo kita lanjut jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.